perubahan kehidupan masyarakat itu sudah berubah. Dalam genggaman itu merubah semua situasi. Ya. Jadi mau tidak mau, masuklah ke dalam era transformasi menuju digital. Maka dari itu, memulai proses mendapatkan market baru, itu pasti juga dimulai dari proses bisnisnya secara digital. Digitalisasi telah merubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berbisnis. Dan hari ini kita akan menjelajahi bagaimana inovasi digital telah mengubah lanskap bisnis terutama dalam dunia asuransi. Afris Assurance telah menjadi salah satu pelaku utama dalam industri asuransi di era digital ini. Mereka telah menghadirkan solusi-solusi inovatif yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan mereka. Telah hadir di sini Bapak Yos Chandra Irawan, Business Director dari Afris Assurance yang akan membagikan insight tentang bagaimana transformasi digital dan digital marketing telah membuka pintu bagi perluasan pasar dalam industri asuransi. Saya Tami Kartanegara and welcome to Digital. Baik, Pak Yos, apa kabar Pak hari ini? Selamat pagi, baik. Tetap sehat, semangat ya. Ya, tetap semangat. Antara polusi-polusi udara Jakarta yang agak semrawut ya Pak Yos ya. Kita harus tetap sehat semangat. Oke, baik Pak Yos. Pertanyaan pertama saya di hari ini Pak. Seperti yang kita semua tahu ya Pak Yos, bahwa sekarang ini kita hidup di era digital Pak Yos. Lalu bagaimana pandangan Pak Yos sendiri mengenai transformasi digital di era teknologi ini? Begini Mbak Tami. Sederhananya dalam keadaan hari ini yang kalau kita melihat yang perkembangan 2-3 tahun terakhir yang paling masif ya, bahwa perubahan kehidupan masyarakat itu sudah berubah. Dalam genggaman itu merubah semua situasi. Jadi apapun kehidupan kita yang kita butuhkan, kita bisa dapatkan dalam genggaman kita, yaitu gadget. Gadget itu seolah-olah tidak terlepas dari kehidupan manusia, mulai dia memulai hidupnya, mulai dia mengorder kopi, mengorder makanannya, dia membeli obat, dia membeli seluruh kebutuhan dia sehari-hari. Ini fakta. Realitasnya bahwa kita melihat perubahan-perubahan ini, mau tidak mau kita mengikuti dengan masifnya perubahan teknologi. Maka dari itu industri apapun yang dibangun dari sisi bisnis yang ada terjadi di dunia saat ini, khususnya di Indonesia, mau tidak mau masuklah ke dalam era transformasi menuju digital. Maka dari itu, memulai proses mendapatkan market baru, itu pasti juga dimulai dari proses bisnisnya secara digital. Jadi, digital itu ada dua, proses bisnisnya harus otomatisasi dengan digital. Maka, customer akan melihat itu bisnis prosesnya. Kemudian ada di front end-nya, yaitu bagaimana bisnis ini bisa menjangkau ke semua orang melalui digital. Kira-kira demikian. Baik, Pak. Lalu Afris sendiri apakah sudah melakukan transformasi digital dan apa saja Pak implementasinya? Di Afris sendiri sebagai perusahaan asuransi jiwa sudah dimulai. Dimulai di mana industri asuransi jiwa itu stakeholder-nya yaitu pemasarnya itu adalah seorang agent. Seorang agent kalau ingin bergabung sudah dimulai dengan kita punya Afris Klik. Afris Klik dengan satu klik dia bisa mendaftarkan diri sebagai agent tanpa dia memerlukan semua dokumen-dokumen secara hard copy. Itu bisa secara digital, kemudian dia berproses mengambil lisensinya sampai dia masuk ke dalam proses agensi portal itu sendiri. Ya. Nah, kemudian dalam dia memasarkan produk, dia juga bisa melakukannya itu dengan menggunakan apps, di mana end-to-end proses dari pembelian nasabah, mulai dari permohonan, surat permohonan asuransi jiwa nasabah, sampai submission, sampai dengan e-polisnya sudah terlayani dengan apps, dengan digital. Jadi artinya bisnis proses di depan dan sampai di tengahnya dan sampai akhirnya itu sudah dibangun saat ini oleh Afris Assurance. Jadi sudah dibangun sedemikian rupa ya, Pak Yos. Lalu Pak, apa saja yang awalnya dipersiapkan oleh Afris dalam melakukan transformasi digital gitu, baik dari mungkin segi infrastruktur maupun human resource-nya? Pasti membangun satu proses digitalisasi, transformasi ya,
Artinya konvensional menuju transformasi ke dunia digital. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Yang mengerjakan itu pasti ada yang namanya tenaga, yaitu keahlian daripada tenaga manpower, ya, kita sebutnya people ya. Nah, di dalam perusahaan itu harus ada people. People ini menggerakkan semua transformasi ini. Kompetensi yang kita pilih untuk bisa membawa ini kepada perubahan-perubahan, bahwa mereka mulai berproses melakukan seluruh rangkaian bisnis proses ini akan berubah menjadi dalam proses digital. Lalu kalau people sendiri di dalam tubuh Afris, sementara ini seperti apa Pak? Apakah memang sudah Bapak juga latih secara adaptasi secara digital, apa seperti apa? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa bisnis proses yang tadinya secara konvensional dilakukan, di mana Afris ini usianya 48 tahun, di mana bisnis prosesnya pasti sudah punya satu standar SOP yang tadinya mungkin dilakukan secara konvensional. Nah, bisnis proses ini berubah semua secara perlahan, ya, kita rubah menjadi digital. Kemudian kita tahu market sekarang ini kan terbagi, di mana kita tahu anak-anak yang saat ini yang lagi dalam masa produktif adalah kaum milenial dan Gen Z. Mereka sudah membidik dalam proses pembelian sesuatu adalah proses di mana mereka inginkan yang gampang, yang dijangkau dari mereka, yaitu melalui gadget. Nah, artinya kita harus sediakan sarana itu, karena kalau tidak, ini adalah masyarakat customer yang untapped nih, untapped market. Jadi dia di pasar di mana pasar yang belum dijangkau karena mereka usianya masih relatif muda, sebagai calon yang tadinya nanti menjadi orang-orang sukses nantinya. Nah, kemudian mereka memulai karirnya dalam menyiapkan perencanaan keuangannya, dia juga harus kita bekali semua itu dia dapatkan informasinya melalui gadget. Nah, secara digital gitu, Mbak Tami. Baik, Pak. Nah, kalau bicara mengenai digital marketing sendiri, Pak Yos, menurut Pak Yos nih, Pak, apa sih yang perlu diperhatikan dalam menentukan strategi digital marketing yang efektif? Kalau digital marketing yang efektif, pada saat ini kita tahu masyarakat itu kan butuh informasi. Nah, informasi ini seperti apa yang dia dapatkan? Nah, kita coba informasi yang sebaik mungkin kita masuk melalui beberapa platform media sosial. Ada Instagram, ada IG ya, ada Facebook, ada TikTok yang lagi rame ya, kemudian lagi booming, terus kemudian ada Twitter. Nah, dan lain-lainnya. Ini semua adalah bagian dari penghubung antara perusahaan-perusahaan kepada market, kepada masyarakat. Artinya, kalau informasi itu disediakan secara baik, akan tersampaikanlah secara baik kepada masyarakat. Nah, kemudian masyarakat pasti bisa mereview customer kita, calon customer kita bisa mereview informasi ini layaknya bisa digunakan sebagai acuan untuk bisa memperoleh informasi. Secara khususnya Afris, perusahaan asuransi jiwa, dia akan dapatkan tentang asuransi jiwa. Secara khusus juga dia ingin tahu tentang review daripada apa yang ada di dalam sebuah produk, apa yang ada di dalam perusahaan ini, bagaimana tingkat kesehatan perusahaan ini, bagaimana peraturan-peraturan terhadap terhadap produk yang dipasarkan. Ya. Dia bisa dapatkan informasi sejelas mungkin. Nah, inilah peran perusahaan dengan sarana digital ini memudahkan menginformasikan secara benar kepada calon customer. Calon customer semua ya, Pak. Ya. Lalu Pak Yos nih, untuk digital marketing sendiri mungkin yang selama ini dilakukan oleh Afris ya Pak ya, apakah telah membawa impact yang baik ini Pak Yos ya, untuk peningkatan brand awareness, lalu sales dan juga mungkin perluasan pasar untuk Afris sendiri Pak? Ya pasti, kita 8 bulan ini sebagai acuan ya, 8 bulan ini kita masuk di di instrumen media sosial tadi, followersnya bertumbuh hampir 45%. Ada 2,7 juta. Ya, itu followersnya. Dan kemudian engagement rate-nya itu 5,8%. Artinya inilah sesuatu yang baik, yang kita harus sambut positif. Yeah. Artinya yang kita bangun ini adalah diterima, paling bukan diterima saja, tapi
dikenal oleh masyarakat. Nah, tujuan kita semakin banyak orang bisa melihat Afris ini, tentunya informasi yang kita sampaikan bahwa produk asuransi itu seperti apa, bagaimana cara membeli asuransi itu sendiri, dan yang paling penting juga, Afris sebagai perusahaan yang sudah eksis mulai dari 48 tahun yang lalu sampai hari ini tetap ada di masyarakat Indonesia, dan sebagai yang dimana kita punya tagline adalah Advancing Life, di mana Afris ini mencita-citakan bahwa menjadikan visinya adalah setiap satu polis di setiap rumah tangga. Nah, ini tentunya bisa tersampaikan lewat digital, kita sampaikan di gadget, mereka tahu informasinya dan bisa mereka beli. Bagaimana cara kita memasarkannya juga? Kita punya e-commerce kita di mana pilihannya 1-2 produk yang gampang, yang mudah, yang bisa mereka lihat di dalam platform kita. Nah, kira-kira saat ini kita terus akan kembangkan dari waktu ke waktu, memperkaya jumlah daripada produk-produk yang kita bisa perkenalkan dan kita pasarkan kepada masyarakat Indonesia. Pak, mengenai digital, dunia digital ini kan sangat dekat dengan generasi Gen Z ya Pak ya, teman-teman Gen Z. Apakah Afris sendiri ini membuka peluang ataupun membuka pintu sebesar-besarnya untuk para Gen Z mungkin nanti berkolaborasi atau berpartisipasi sendiri di Afris sendiri, Pak? Ya, pasti. Jadi kita juga memakai yang namanya KOL ya untuk mengendorse ya Afris, dan kemudian juga kita menyuarakan dengan bahwa produk ini apapun produk maupun potensi bekerja sama kita suarakan lewat media sosial yang di-endorse. Nah, kemudian dari situ kita melihat bahwa dan mereka bisa memilih bahwa Afris adalah sebuah tempat yang bisa menjadi partnership, dan Afris sendiri bisa sebagai tempat dia meletakkan sebuah harapan, di mana harapan masa depan bagi dia dan keluarganya, bagi masyarakat, dirinya dan keluarganya. Kira-kira demikian. Masyarakat, diri dan keluarga gitu. Ya. Pendapat dan harapan Bapak sendiri mengenai, kan Bapak sendiri kan sudah mengalami ya transformasi marketing gitu kan, dari yang zamannya memang konvensional sampai sekarang gitu. Bagaimana mungkin Bapak melihat peluang ke depannya? Apa yang Bapak lihat sangat berpotensi? Ya. Saat ini ya mungkin saya melihat tuh letak daripada apa yang kita lakukan terhadap digital ini ya. Nah, tentunya pertama pemetaan dari proposisi kita sendiri, apakah itu perusahaannya maupun juga produk ya. Kita lihat market dan kita lihat behavior daripada target market. Ya. Kemudian juga kita tentunya bangunlah awareness ya, consideration dan sampai conservationnya. Kemudian juga kita harus tahu target audiens kita itu dari sisi demografi. Indonesia itu sangat luas ya. Kalau kemudian kita lihat bagaimana letak pekerjaan profesi daripada masyarakat umum ya secara keseluruhan, dan juga minat dan hobi. Lagi-lagi ini semua bagian ukuran yang kita tahu, yang kita harus ukur di mana produk yang kita tawarkan itu masuk dalam segmen-segmen tersebut. Nah, kemudian yang lebih penting lagi dalam digital ini, website dan search engine ini harus dibangun secara baik, dan paid ads-nya kita juga di sosial media itu tentu harus juga benar-benar terus dipantau dan terus didorong untuk menuju lebih baik dalam bentuk mengikuti perkembangan transformasi ini. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Yos untuk bincang-bincang di siang hari ini. Sangat membuat kita bersemangat ya Pak ya untuk melakukan terus transformasi digital gitu ya. Bahwa Afris sendiri juga sebuah perusahaan yang selalu adaptasi terhadap teknologi gitu kan ya Pak ya, dan selalu mendukung teknologi digital gitu. Dan untuk menutup diskusi kita di siang hari ini, menurut Bapak sendiri, Pak Yos sendiri, bagaimana untuk pendapat dan harapan Pak Yos untuk digital ke depannya? Digital Talk ini platform yang bagus bagi pelaku bisnis.
tentunya tempat kita sama-sama belajar dan sharing tentang pertumbuhan dan perkembangan dari bisnis kita yang transform ke dalam dunia digital. Nah, tentunya dari sharing ini kita melihat perkembangan tren bisnis kita dan tentunya sekali lagi mengajukan ke perkembangan dari praktek-praktek bisnis yang lebih baik dari konvensional berubah menjadi proses digital dan khususnya tentunya Digital Talk ini membantu masyarakat Indonesia, membantu customer, membantu para partners untuk terus bertumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia. Sekali lagi, sukses terus untuk Digital Talks. Baik, terima kasih Pak Yos untuk waktunya. Semangat selalu Pak untuk mengembangkan teknologi digital dan transformasi digital untuk kemajuan bangsa kita sendiri Pak ya. Ya. Baik, sampai jumpa di Digital selanjutnya. The future is now.